Oke, selamat sore semuanya. Thank you udah join di Investalk series-nya BRI dan Reksa Sekuritas. Saya di sini kenalan dulu ya, nama saya Mita. Thank you banyak udah meluangkan waktu sorenya. Kali ini bersama kita sudah ada manajemen dari DSNG, ada Pak Andri Utomo sebagai CEO. Thank you banyak Pak Andri waktunya. Makasih banyak, makasih banyak. Ya, dan nanti acara ini akan dimoderatori oleh Om Lukman ya dari Sahamologi. Thank you Om Lukman waktunya. Masih ke-mute kayaknya Om. Thank you udah dikasih kesempatan buat bantu moderasi di sini. Ya, thank you. Terus selain itu juga nanti akan ada review dari Kenny ya, analis CPO kita. Hai Ken, how are you? Hello. Ya, sektornya menarik ya. Jadi kayaknya pembicaraan kita kayaknya akan seru sih hari ini. Mantap, oke. Terus selain Kenny, nanti juga akan ada review dari technical analis kita ya, Marta. Hai Marta. Halo Mbak, halo rekan-rekan semua. Oke, ini karena timnya udah komplit, kita langsung mulai aja ya. Silahkan Om Luk. Iya, terima kasih Mita. Selamat sore kepada seluruh peserta dalam kegiatan Investalk BRI Dana Reksa. Siang hari ini jelang sore, jelang buka puasa juga ya. Mungkin nanti ini adalah hari puasa kedua ya. Banyak yang mungkin udah kebayang-bayang menu apa ya namanya menu bukaan ya. Nah sekarang kita kasih menu untuk besok ya di bursa saham. Apalagi hari ini juga indeks ditutup 2%. Jadi kayaknya jadi semangat lagi nih buat masuk ke bursa ya. Setelah beberapa pekan kayaknya loyo banget ya, mau beli saham dibeli salah, nggak dibeli duitnya nganggur gitu. Dan ini kesempatan untuk berkenalan dengan emiten-emiten terbaik yang memang diperkenalkan oleh BRI Dana Reksa Indonesia ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan PT DSNG atau Dharma Satya Nusantara ya. Banyak orang mungkin kalau bicara tentang bisnis CPO itu masih melihat hanya mungkin 2 atau 3 emiten saja ya. Mungkin banyak yang belum kenal dengan emiten DSNG ini gitu ya. Padahal emiten DSNG ini merupakan salah satu emiten yang punya prospek di bisnis CPO ya. Bahkan kalau ditanya tadi tuh ya saya undang temen datang dong ke Investalk series BRI Dana Reksa bersama DSNG. Yang itu ya, yang laboratorium klinik itu. Oh bukan, ini CPO saya bilang gitu ya. Akhirnya mereka, menarik, harga masih bagus kata gitu. Nah, bersama kita sudah hadir Pak Andrianto Utomo. Selamat datang Pak Andrianto ya. Tadi juga udah dikenalkan juga ada Kenny dan juga ada Dahna Marta yang sore hari ini juga akan mereview dari sisi equity analyst dan secara teknikal. Nggak berpanjang lebar lagi, kita kasih kesempatan kepada Pak Andrianto Utomo untuk menyampaikan presentasi dan juga paparan tentang profil dari Dharma Satya Nusantara. Silakan Pak Andri. Makasih Pak Lukman. Makasih banyak teman-teman udah nyempetin waktunya mau ngedengerin kita mengenai DSNG. Kita akan mulai dengan presentasi singkat mengenai siapa sih DSNG itu dan update terakhir posisi kita di April 2021. Kira-kira minta waktunya ini mungkin presentasi sekitar 25 menit kira-kira. Ya udah, terima kasih. Berdiri sejak tanggal 29 September tahun 1980, PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG telah menjadi salah satu perusahaan terkemuka yang mengedepankan praktek sustainability atau keberlanjutan dan konsep energi terbarukan. Kegiatan usaha utama adalah dalam bidang kelapa sawit dan pengolahan kayu. Pada tanggal 14 Juni tahun 2013, kami mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham DSNG. Saat ini dengan kapitalisasi pasar sebesar 6,7 triliun rupiah, saham DSNG aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Atas komitmen perusahaan terhadap praktek sustainability atau keberlanjutan dan konsep energi terbarukan, DSN Group masuk dalam salah satu perusahaan dalam indeks Srikahati. Segmen kelapa sawit memberikan kontribusi yang signifikan hingga 85% terhadap total pendapatan DSNG. Dengan total area tertanam seluas 112.600 hektar, 94% merupakan area tanaman menghasilkan, di mana rata-rata umur tanaman 11,7 tahun. Umur tanaman dan luasan area tanaman menghasilkan ini merupakan keunggulan dan kekuatan bagi DSNG, yaitu jaminan produksi tandan buah segar dalam tren yang meningkat untuk beberapa tahun ke depan. Total area tertanam terbagi dalam 15 kebun di Kalimantan, di mana 5 kebun diantaranya berlokasi di Muara Wahau, Kalimantan Timur, yang merupakan satu hamparan dengan total luasan hampir seluas negara Singapura. Selain itu, DSNG juga memiliki 10 pabrik CPO dengan total kapasitas 570 ton TBS per jam, dan 2 pabrik sedang dalam proses pembangunan, dengan estimasi operasional di kuartal 3 tahun 2021. 1 kernel crushing plant dengan kapasitas 400 ton per hari. 1 biocompres natural gas atau bio-CNG, yang menghasilkan listrik dengan kapasitas 1,2 MW, dan biometan gas dengan kapasitas 280 meter kubik per jam, dan 1 bio-CNG dalam tahap pembangunan. Dan sejumlah tangki penyimpanan, dengan total kapasitas 90.000 ton. Sebagaimana umumnya perkebunan kelapa sawit, produksi TBS sangat bergantung pada musim dan curah hujan. Namun demikian, selama 5 tahun terakhir, DSNG berhasil mempertahankan produksi TBS dengan rata-rata pertumbuhan 14,4% per tahun. Produksi TBS tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,13% dibanding tahun 2019 akibat dampak langsung dari fenomena El Nino yang menyebabkan rendahnya curah hujan. Namun demikian, produksi CPO DSNG tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,4% dibanding tahun 2019. Kinerja ini terefleksi pada rata-rata OIR sebesar 23,5% selama 5 tahun terakhir, yang jauh lebih tinggi dari rata-rata OIR nasional. OIR atau Oil Extraction Rate, atau rendemen rasio, merupakan perbandingan antara produk yang dihasilkan yaitu ekstraksi minyak sawit dengan bahan baku yang terolah. Tingginya OIR DSNG menunjukkan kinerja tinggi manajemen kebun dan pabrik, sehingga mulai buah dipetik hingga proses ekstraksinya dilakukan secara efektif dan efisien. Keunggulan DSNG juga terefleksi pada kadar FFA atau Free Fatty Acid, yaitu parameter yang mengukur kandungan asam lemak bebas. Rata-rata kadar FFA minyak sawit berkisar antara 2–5%, di mana semakin rendah FFA menunjukkan kualitas minyak sawit yang semakin baik. Dengan FFA berada di bawah 3%, membuat minyak sawit DSNG dikategorikan sebagai super CPO. Parameter produktivitas DSNG lainnya juga terefleksi pada tingginya rasio KIR atau kernel extraction rate rata-rata 4% selama 5 tahun terakhir, dan rasio palm kernel oil extraction di atas 40%. Hampir di semua perkebunan kelapa sawit di Indonesia, produksi TBS di semester kedua tahun 2020 mengalami penurunan akibat pengaruh El Nino yang terjadi di 2019, sehingga menyebabkan harga CPO menembus harga tertinggi dalam 8,5 tahun terakhir. Berdasarkan laporan yang dibuat LMC, konsultan ekonomi terkemuka di dunia berbasis di Inggris dengan fokus pada sektor pertanian dan agribisnis, banyak perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan mengalami penurunan produksi yang signifikan di kuartal 3 tahun 2020, akibat dari kekeringan yang melanda dari bulan Juni sampai September tahun 2019. Wilayah Kalimantan Timur yang menjadi sebagian besar lokasi perkebunan DSNG, merupakan wilayah yang cukup parah mengalami penurunan produksi TBS. Meskipun demikian, menurut laporan benchmarking service,
Year to date kuartal 3 yang juga dibuat oleh LMC, produktivitas DSNG dalam hal CPO yield per hektar mature masih menjadi yang terbaik dalam 2 tahun terakhir berturut-turut jika dibandingkan dengan perkebunan yang lain. Hal ini bisa tercapai dikarenakan DSNG mempunyai track record dalam pengelolaan kebun dan pabrik yang baik, sehingga menghasilkan OIR dan CPO yield yang tinggi. DSNG secara konsisten telah membuktikan keunggulan operasionalnya melalui pencapaian kinerja yang mengungguli perusahaan sejenis selama lebih dari 3 tahun berturut-turut dalam hal FFB yield, OIR, dan CPO yield per hektar. Berdasarkan data kinerja perusahaan sejenis pada tahun 2020, DSNG masih memimpin dengan CPO yield 5,1 ton per hektar, dibandingkan produktivitas rata-rata industri sebesar 3,8 ton CPO per hektar, meskipun produksi TBS pada kuartal 3 mengalami penurunan yang signifikan karena El Nino. Dengan profil kebun yang dimiliki saat ini, di mana umur rata-rata tanaman di bawah 12 tahun, dan luas area menghasilkan 65% dari total area tertanam, DSNG berkeyakinan produksi TBS dan CPO akan terus meningkat. Pada tahun 2020, DSNG melakukan investasi penting melalui kerjasama dengan Verdant Bioscience untuk mengembangkan benih kelapa sawit konvensional dan benih klonal atau semi-klonal unggul untuk pasar benih Indonesia. Langkah ini ditempuh untuk memastikan program penanaman baru maupun program replanting yang akan dilakukan DSNG mampu untuk mempertahankan keunggulan yang dimiliki, baik dari segi kuantitas maupun kualitas minyak sawit dan turunannya, serta dengan tetap memperhatikan sustainability dan lingkungan. Segmen pengolahan kayu memberikan kontribusi sekitar 15% terhadap total pendapatan DSNG. Hampir seluruh produk pengolahan kayu, yaitu panel dan engineered flooring, ditujukan untuk pasar ekspor seperti Jepang, Australia, Eropa, Kanada, USA, dan China. Semua produk DSNG telah mendapatkan sertifikasi, seperti CARB, FSC, PEFC, JAS, CE, yang seluruhnya merupakan Green Certificate. Dalam 5 tahun terakhir, volume penjualan CPO kami meningkat hampir 2 kali lipat, dari 348.000 ton pada tahun 2016 menjadi 640.000 ton pada tahun 2020, dengan rata-rata kenaikan 16,4% per tahun. Terhadap 2019, volume penjualan CPO tahun 2020 lebih rendah 3,9% karena volume penjualan tahun 2019 termasuk stok CPO akhir tahun 2018, sekitar 50.000 ton. Apabila di luar stok CPO akhir tahun 2018, pertumbuhan real volume penjualan CPO pada tahun 2020 menjadi 3,9%, bukan minus 3,9%. Tidak seperti volume penjualan, harga minyak sawit terus berfluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2020, minyak sawit DSNG mencapai Rp8,1 juta per ton, 26% lebih tinggi dari harga rata-rata 2019 sebesar Rp6,5 juta per ton. Terlepas dari fluktuasi harga minyak sawit, pendapatan DSNG terus tumbuh rata-rata 14,9% per tahun, dari tahun 2016 hingga 2020, karena produksi CPO dan volume penjualannya yang terus meningkat. Pada tahun 2020, DSNG membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp6,7 triliun, lebih tinggi 17% dari pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2019. Sedangkan EBITDA tercatat sebesar Rp1,65 triliun, lebih tinggi 26% dari tahun 2019, dan laba bersih setelah pajak tercatat sebesar Rp478 miliar, meningkat signifikan sebesar 168% dari laba bersih yang dihasilkan pada tahun 2019. DSNG mengadopsi 3 pilar keberlanjutan, yakni pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan hidup. Pilar ekonomi diterjemahkan dalam bentuk keterikatan yang erat dengan masyarakat lokal melalui pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan perkebunan plasma,
penyediaan lapangan kerja, dan akses yang lebih baik terhadap aspek finansial melalui credit unions. Pilar sosial berfokus pada kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan masyarakat dengan kualitas hidup sebagai salah satu prioritas utama. Berkaitan dengan hal tersebut, DSNG telah menyediakan fasilitas untuk karyawan dan masyarakat di sekitar areal perkebunannya, seperti sekolah dari taman kanak-kanak hingga SMP, tempat belajar, masjid dan gereja serta beberapa klinik kesehatan. Pilar lingkungan hidup mengacu pada komitmen DSNG untuk menaati undang-undang, peraturan, dan mekanisme kebijakan lainnya yang terkait dengan masalah lingkungan. Komitmen DSNG terhadap praktik keberlanjutan tercermin dalam produk berkelanjutan yang bersertifikasi, baik untuk kelapa sawit maupun produk kayu. Di segmen usaha kelapa sawit, 58% CPO kami bersertifikat RSPO, 84% bersertifikat ISO, dan 11% bersertifikat ISCC. Sementara produk kayu kami juga memperoleh sertifikasi berkelanjutan dari lembaga internasional, seperti FSC, PEFC, CARB, JAS, dan CE. DSNG juga mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan praktik berkelanjutan di seluruh perkebunan kelapa sawitnya, termasuk namun tidak terbatas pada NDPE, Zero Burning Policy, Integrated Pest Management, dan Zero Waste. Selain itu, kami juga memanfaatkan limbah cair dan padat untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan lingkungan, dalam bentuk proyek bio-CNG dan biomas. Melalui komitmen kami pada praktik-praktik berkelanjutan, DSNG telah menjadi salah satu perusahaan kelapa sawit yang terdepan di Indonesia yang menerapkan prinsip ESG. Dan kami percaya, upaya-upaya yang kami lakukan akan mendorong keberlangsungan usaha maupun keuntungan secara jangka panjang bagi pemegang saham maupun seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Kira-kira presentasi singkat tadi bisa memberikan gambaran DSNG itu seperti apa sih, gitu, siapa kita, apa yang kita sudah lakukan, dan silakan kalau ada yang mau tanyakan, monggo, jangan sungkan-sungkan. Kalau bisa dijawab, kita akan jawab. Kalau nggak bisa dijawab, kita akan minta waktu. Monggo, silakan. Saya kembaliin ke Pak Lukman ya. Iya, terima kasih Pak. Menarik sekali nih Pak ya, tadi perusahaannya tahun 88 juga masih cukup muda untuk ukuran bisnis kelapa sawit, karena saya tuh setahu saya ada beberapa nih yang menarik dari DSNG. Yang pertama adalah perusahaannya relatif muda. Setahu saya kalau kelapa sawit saya pikir tuh cuma di Sumatera Selatan aja Pak. Ternyata di Kalimantan ya Pak ya, cukup besar ya Pak ya, bahkan sebesar Singapura Pak. Iya. Jadi memang kalau dilihat yang kalau pengebun-pengebun yang angkatan yang senior, jadi kayak semacam Astra Agro Lestari, itu memang sebagian besar ada di Pulau Sumatera. Tapi buat pengebun yang generasi kedua, generasi yang mulai nanam sekitar di tahun 90-an, itu sebagian ada di Kalimantan, Pak Lukman. Dari sisi wilayah sendiri, Pak, ada keunggulan nggak Pak Kalimantan dibandingkan dengan Sumatera, Pak? Nah, kalau dari sisi keunggulan, masing-masing punya positif dan negatifnya, Pak Lukman, antara Sumatera dan Kalimantan. Sumatera itu menang infrastruktur, jadi kayak jalan raya, semua sudah kebentuk di situ. Kalimantan memang agak tertinggal di situnya, jadi masih banyak mesti diuber lah kalau dibanding dengan Sumatera. Akan tetapi kalau di Sumatera itu ketersediaan lahannya sudah sangat terbatas. Jadi untuk punya satu hamparan seperti yang dipunyai oleh DSN di Kalimantan Timur itu sudah tidak mungkin untuk di Sumatera, Pak. Sedangkan kalau punya hamparan yang cukup besar seperti itu, kita bisa dapat efisiensi dari operasional, Pak. Gitu. Menarik sekali, Pak. Terus tadi juga saya ada satu key take out lagi di sini adalah selain di bisnis kelapa sawit juga ada industri pengolahan kayu, Pak ya? Iya. Jadi sebenarnya DSNG itu mulainya dari industri pengolahan kayu, Pak. Oke. Jadi kita itu
Tapi kita tidak menggunakan kayu dari hutan alam ya Pak. Kita mungkin buat teman-teman yang pernah jalan-jalan ke daerah Jawa Tengah, itu ada kayu sengon. Kayu yang putih-putih tuh. Yang keluarganya pacar Cina, kayu sengon. Nah, kita pakai kayu itu Pak. Teman-teman. Jadi kayu itu fast growing, 6-7 tahun, bisa ditebang, kemudian ditanam ulang. Dan itu kayu yang ditanam oleh rakyat langsung, oleh petani-petani, partner-partner kita Pak. Oke. Terus menarik juga tentang pertumbuhan revenue juga nih menurut saya quite significant ya Pak ya di tahun 2020. Mungkin orang ini kan kalau yang namanya mungkin baru tahu ya Pak ya. Biasanya kebijakan dividennya berapa persen sih Pak? Kalau perusahaan-perusahaan kayak gini Pak? Gini, dividen kita kalau boleh teman-teman lihat yang di pojok sebelah kanan bawah. Nah, tolong digedein boleh nggak? Itu ada gambar consolidated net profit sama dividend payout ratio. Jadi kita selalu disiplin Pak, mencoba selalu disiplin sejak kita IPO. Itu kita dengan kondisi profit jelek atau profit bagus, kita akan bagi antara 25-30% untuk 3 tahun yang terakhir Pak. Jadi dari tahun 2018 sudah 24,5. 2019 meskipun kempes Pak, kita tetap bagi 29% waktu itu. 2020 kemarin 27. Tuh jadi lumayan. Disiplin di situ Pak. Kita coba disiplin di situ. Ya, karena kan ini kan kalau buat beberapa orang yang mungkin sebagai investor ini sebagai reward juga Pak ya, di samping juga pertumbuhan capital gain-nya juga dividennya ini sebagai reward dalam bentuk yield. Pasti Pak, pasti. Lalu kan selama ini kan orang berbicara tentang bisnis kelapa sawit ini ada suara-suara sumbang ya Pak ya, dalam arti masalah lingkungan, kemudian juga masalah, ya kita tahu lah ada beberapa yang ngomongin soal embargo, itu yang kayak dulu di Eropa itu apakah masih berlanjut atau sudah selesai sih Pak? Jadi gini Pak, sebenarnya jadi gini, masih berlanjut, tapi mereka juga sadar bahwa mereka tidak bisa, istilahnya kalau orang bilang mau menangnya sendiri gitu. Jadi mereka membuka pintu khususnya atau hanya kepada produk-produk CPO yang bersertifikasi hijau. Nah, disitulah sebenarnya keunggulannya DSN, bahwa produk kita itu sudah sebagian besar itu hijau gitu. Jadi Yonas boleh lihat gambar yang ada itunya nggak Nas? RSPO certified kita. Nah, itu tadi saya juga pengen nanya tuh, bedanya sertifikasi itu apa? Nah, gini Pak. Jadi kalau yang ini ada di kelapa sawit, itu ada 2 sertifikasi internasional dan 1 sertifikasi nasional. Saya mulai dulu yang dari nasional. Nasional itu namanya ISPO, ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Nah, DSN punya itu sudah hampir 90% ISPO certified. Gitu. Nah, untuk internasional ada 2 tipe sertifikasi. Buat teman-teman mungkin yang kenal, yang beken itu yang RSPO. RSPO itu Roundtable on Sustainable Palm Oil. Nah, RSPO itu adalah semacam kayak perkumpulan dari semua stakeholders. Jadi ada pengebun, ada refiner, ada NGO, ada perbankan di situ. Itu kumpul jadi satu, jadi nasi campur di situ untuk duduk ngerumusin sustainability itu kayak apa sih buat plantations. Nah, tapi arahnya banyak ke arah CPO yang dipakai buat makanan, buat minyak goreng, buat segala macam. Nah, DSN itu hari ini sekitar 60% sudah RSPO certified. Mestinya sudah menjadi 75%. Cuman karena pandemi COVID ini tahun 2020, proses sertifikasi kita ada yang ketunda karena pandemi. 2021 mestinya kita akan bergerak di angka 75%. Jadi itu ada plus 2 pabrik yang in proses. Nah, sertifikasi satu lagi itu namanya ASCC. ASCC itu adalah CPO yang dipakai untuk biofuel, biodiesel. Untuk internasional. Jadi ada 2 sertifikasi internasional, 1 untuk makanan, 1 buat energi. Nah, dan 1 yang nasional. Kira-kira gitu Pak Lukman. Terima kasih Pak Andri.
Jadi sekarang kita akan coba lanjut ke materi yang berikutnya. Kita akan ngobrol-ngobrol atau mendengarkan pemaparan dari equity analyst BRI Dana Reksa Sekuritas, Andreas Kenny. Kami persilakan Andreas Kenny untuk menyampaikan paparannya tentang view equity analyst terhadap saham DSNG. Oke, terima kasih Pak Lukman dan terima kasih tim DSNG udah meluangkan waktu ya. Kalau kita memang DSNG ini menarik. Ini topik kita di sektor. Jadi memang kita sekarang lebih suka plantation yang memang masih muda. Dalam hal ini urutannya adalah DSNG dan SSMS. Untuk konteks hari ini kita akan bicara DSNG, topiknya kita. Kalau kita lihat dari performa tahun 2020 ini sangat impresif ya. Growth-nya di atas 100%, 164% year on year. Jadi memang tinggi sekali dan juga angkanya bisa dibilang di atas konsensus dan di atas estimasi kita. Dan menilai dari perkembangan harga sekarang, sekarang itu harga di Medan masih di atas Rp10.000 per kilo dan sempat 11.500 beberapa minggu yang lalu. Nah, ini bisa dibilang DSNG ini akan panen. Panennya dalam bentuk profit yang jauh lebih besar. Kita memang meningkatkan, kita punya asumsi harga. Sekarang awalnya itu Rp2.900 per ton. Kita naikkan jadi 3.200 secara rata-rata di 2021. Nah, ini juga dibarengi dengan produksi buah yang memang secara natural akan growth-nya tinggi pada tahun ini. Karena tahun lalu terkena dampak El Nino. Di 2020 hujannya bagus, 2021 hujan yang bagus ini sampai di first Q, kuartal pertama tahun ini akan membuat produksi itu pertumbuhannya signifikan, hampir 20% year on year. Jadi bisa dibilang harga bagus, naiknya double digit secara year on year, harga jual, dan juga secara produksi naiknya pun double digit. Jadi bisa dibilang panennya benar-benar lengkap deh. Dari harga, dari buah, dan produksi bisa dibilang ini di atas level-level sebelumnya dan forecast kita ini sebenarnya angka pendapatan bersih, laba bersih itu di tahun 2021 itu 826 miliar. Jadi ini angka all time high ya untuk profitability. Sebelum-sebelumnya belum pernah sampai seperti ini dan kita ngelihat di 2022-nya pun ini harga CPO masih akan stabil di level yang tinggi, relatif stabil di level yang tinggi. Jadi net income pun masih grow lagi dari di 2021 800 bio, 2022-nya hampir 1 triliun. Jadi bisa dibilang growth-nya masih sih. Kayaknya ada trouble di connection kayaknya ya. Ken? Atau mungkin leave dulu baru nanti masuk lagi? Oke, sambil nunggu Kenny ini kita lanjutin dulu. Saya ngajak ngobrol dulu Pak Andri, boleh ya? Boleh Pak, silakan. Iyalah. Silakan. Nah, tadi tuh Pak santai aja. Iya, tadi kan udah sertifikasi udah. Terus tadi juga saya melihat ada hal yang menarik dari dari bisnis ini kan sebenarnya ada limbahnya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana pengelolaan limbahnya sehingga bisa ada manfaat lah buat lingkungan atau buat ekosistem di sekitar pabrik itu, apakah ada video mungkin yang bisa disampaikan Pak biar kita juga tahu gitu ya? Oke. Nanti Pak Yonas akan ini.
Ya, karena kan apa namanya? Saya dengar katanya kan bisa menghasilkan energi yang bisa dipakai untuk rumah atau untuk pengganti solar seperti itu ya. Nah, kita lihat video ini dulu deh, animasinya. Bentuk perwujudan dari environmental pillar dapat dilihat dari ekosistem perkebunan berbasis energi terbarukan DSNG yang memanfaatkan limbah cair dan padat dan mengubahnya menjadi produk energi terbarukan, sehingga memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan, sebagaimana digambarkan pada ilustrasi berikut. Tandan buah segar atau TBS hasil panen perkebunan kelapa sawit kami diangkut dengan truk dan dikirim ke pabrik kelapa sawit untuk diolah menjadi crude palm oil atau CPO serta palm kernel atau PK. Palm kernel selanjutnya akan dikirim ke kernel crushing plant untuk menghasilkan palm kernel oil atau PKO. Selain produk utama minyak sawit, proses di pabrik kelapa sawit juga akan menghasilkan limbah. Limbah cair, atau dikenal sebagai palm oil meal effluent, atau POME, merupakan jenis limbah yang dapat mencemari jika tidak diolah dengan baik. Sejak berdiri, DSNG sangat memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sebagai salah satu faktor penunjang pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan selalu memastikan pengolahan limbah ditangani dengan baik. Sejak tahun 2020, perusahaan mengadopsi teknologi tinggi untuk menangkap gas metana yang dilepaskan dan mengubahnya menjadi listrik dan kompres gas yang akan disimpan dan ditampung dalam tabung melalui proses upgrading dan bottling proses di pabrik bio-CNG kami. Gas dalam tabung tersebut kemudian akan didistribusikan ke berbagai tempat, seperti perumahan karyawan atau digunakan oleh armada truk pengangkut TBS dan CPO sebagai pengganti bahan bakar solar. Dengan mengolah POME dari satu pabrik kelapa sawit berkapasitas olah 60 ton TBS per jam, kami mampu menghemat 2 juta liter konsumsi solar per tahun. Atau setara dengan pengurangan CO2 lebih dari 50.000 metrik ton per tahun. Atau setara dengan menanam 805.370 pohon. Atau menghilangkan 10.870 mobil dari jalan raya. Atau mendaur ulang 17.450 ton sampah. Pabrik bio-CNG pertama DSNG berlokasi di Muara Wahau, Kalimantan Timur, dan mulai beroperasi pada tanggal 17 September tahun 2020. Pabrik yang dibangun sejak Desember tahun 2018, menghasilkan listrik dengan kapasitas 1,2 MW dan gas biometana terkompresi dalam tabung sebesar 280 meter kubik per jam. Selain POME, proses di pabrik kelapa sawit juga menghasilkan limbah padat berupa cangkang sawit atau palm kernel shell, fiber dan janjang kosong atau IFB. Dalam ekosistem tradisional, cangkang sawit biasanya digunakan sebagai bahan baku boiler di pabrik kelapa sawit. Sedangkan IFB diaplikasikan kembali ke perkebunan sebagai pupuk. Namun penguraian IFB yang diaplikasikan dapat menghasilkan emisi gas metana yang bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Komitmen kami untuk menciptakan zero waste telah mendorong kami untuk juga memanfaatkan limbah padat dan mengubahnya menjadi beberapa produk energi terbarukan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi maupun lingkungan. Dari 3 jenis limbah padat, cangkang kelapa sawit kini telah menjadi sumber bahan baku yang penting bagi banyak produsen listrik independen Jepang dengan memanfaatkan skema feed-in tarif atau FIT. Sebagai bagian kebijakan Jepang untuk meningkatkan proporsi pembangkit listrik rendah emisi karbon hingga zero karbon. Memanfaatkan peluang ini, pada Oktober tahun 2020, DSNG menjalin kemitraan strategis dengan IREX, dengan membentuk usaha patungan untuk memasok cangkang sawit dengan komitmen jangka panjang. Dengan tidak adanya cangkang sawit sebagai feedstock yang ada untuk boiler di pabrik kelapa sawit, DSNG telah mulai mengupgrade IFB-nya menjadi feedstock pengganti dengan menggunakan teknologi dari IREX. Melalui skema ini, DSNG dapat mengkomersialkan pasokan cangkang sawitnya, mengupgrade IFB sebagai bahan baku alternatif baru untuk boiler,
dan pada saat yang sama mengurangi emisi metana dari pembusukan IFB apabila diaplikasikan sebagai pupuk di seluruh areal perkebunan. Oke, menarik sekali ya. Jadi ternyata banyak manfaatnya dan dapat digunakan untuk energi. Nah, sekarang Kenny sudah balik. Ken, kamu sudah balik, Ken? Udah. Oke, nah kita lanjutin, Ken. Silakan, Ken. Ya, sebenarnya kalau dari sektor, memang kita melihatnya ini udah struktural nih. Jadi kalau memang demand kan akan kembali ya, karena COVID-nya udah mulai mereda, vaksinasi udah banyak, dan ujung-ujungnya orang akan travel lebih banyak juga. Jadi bisa dibilang harga minyak mentah pun itu harganya bisa stabil level sekarang. Jadi membantu sekali untuk penggunaan biodiesel. Nggak cuma di Indonesia, tapi di Amerika dan juga di Brazil yang memang banyak juga, itu bisa dibilang sangat membantu. Jadi demand kembali, terus juga secara demand hotel, restoran, catering, HoReCa, ini juga tentunya kalau ekonomi sudah membaik, terus juga orang sudah banyak divaksinasi, populasi dunia, ya basically demand dari sektor ini akan kembali juga. Selain itu, kalau dari supply, kita melihatnya ini lebih struktural. Harga tinggi itu karena memang supply-nya kita ke depan juga memang tidak akan grow setinggi biasanya lagi. Dan bahkan menurut estimasi kita, di 2022, produksi sawit Indonesia itu mencapai peak-nya. Lewat dari itu, bisa dibilang produksi tidak lagi grow secara tahunan, tapi hanya flattish atau bahkan negatif. Ini kenapa? Karena naturalnya pohon di atas 15 tahun, umur pohon rata-rata di Indonesia. Lewat dari itu, yield-nya akan berkurang karena semakin tua pohonnya. Memang dengan harga yang bagus, petani tentunya akan meningkatkan pupuk ya. Tapi bisa dibilang pohonnya petani itu tua banget. Jadi bisa dibilang untuk 2022 ke depan, supply kita itu pertumbuhannya sangat minimal, tapi kita melihatnya lebih cenderung flattish atau bahkan slight negatif dari tahun ke tahun. Jadi bisa dibilang secara supply sangat membantu harga nih. Supply-nya udah mentok di 2022. 2023 udah mulai flat turun gitu kecenderungannya. Selain itu yang kita juga sangat ada berita bagus juga sebenarnya. Seperti yang kita tahu kan pungutan ekspor ini memang tinggi untuk akomodasi program B30 di Indonesia. Nah, kita melihat dengan uang BPDP yang sangat banyak sampai sekarang, kemarin itu terakhir kali kita dengar di angka 10 triliun akhir bulan ini. Jadi ada argumen kuat untuk dari BPDP dan juga Kementerian Keuangan untuk meringankan tarif pungutan ekspornya. Efeknya apa? Berarti untuk pemain-pemain di Indonesia, harga lokal di Indonesia itu otomatis akan naik karena memang beban pungutan ekspornya diringankan. Kapan ini bisa kejadian? Kita melihatnya lebih di second half pada saat produksi Indonesia memang secara musiman memang bagus di September Oktober. Jadi kita lihatnya lebih ke akhir third Q ataupun awal fourth Q ini levy bisa diringankan, dan tentunya kalau levy diringankan fundamental pemain-pemain CPO semakin baik karena harganya langsung ada tambahan di harga lokal, dan efeknya kita melihat harga sahamnya pun secara pergerakan ini akan lebih, bisa bilang lebih enteng. Sekarang kan kelihatannya walaupun fundamental bagus, tapi orang semacam masih skeptis karena memang levy-nya besar juga. Levy sudah diturunkan, kita melihat ini bakal jadi katalis untuk kenaikan harga pemain-pemain CPO.
dalam kasus ini yang growth-nya paling besar memang DSNG. Jadi kita bisa dibilang sangat bullish di sektor plantation ini, dan DSNG itu memang topiknya kita. Jadi memang kita prefer yang lebih muda. Mungkin kalau dari kita boleh mengajukan pertanyaan ya Pak Andri ya. Boleh Ken, monggo silakan. Ya, mungkin bisa di-share Pak ke kita nih untuk target internal dari segi produksi dan juga dari segi penggunaan cash flow yang bakal membesar tahun ini dan tahun-tahun ke depan, itu kira-kira seperti apa tuh ya Pak ya? Maksudnya growth-nya berapa persen, terus juga dividennya kira-kira bisa dimentokin sampai 30% kah? Dan juga ada corporate action nggak? Kemungkinan corporate action untuk ke depan yang bisa menjadi katalis pergerakan harga DSNG, Pak. Makasih Pak Kenny. Jadi gini, saya coba jawab sebisa saya ya. Nanti Ibu Jenti akan nambahin juga. Beliau CFO kita. Jadi gini, kalau lihat pertumbuhan secara konservatif, kita itu menargetkan untuk tahun 2021 ini 10% di atas di pertumbuhan ini ya, pertumbuhan CPO-nya itu 10% di atas tahun 2020. Alasannya seperti tadi Pak Kenny sudah cerita sebagian besar, cuaca, kemudian pupuknya masuk on time, dan juga recovery daripada pohonnya kemarin sudah on track lah sekarang. Jadi kita secara konservatif itu kira-kira 10% penambahan daripada buahnya. Penggunaan cash flow-nya, nah saya serahin kepada yang punya gawe nih, Ibu Jenti. Sebentar ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Kenny menjawab tadi, mungkin kalau kita ngomongin cash flow, mungkin dalam hal ini capex kali ya, mungkin maksudnya ya. Jadi untuk tahun 2021, memang kami menargetkan capex sebesar kurang lebih 1 triliun. Itu dari mana? Jadi ada 2 PKS, pabrik kelapa sawit yang kita sudah bangun dari tahun lalu dan akan selesai di semester 3 akhir atau semester 4 awal tahun ini. Kuartal 3 atau kuartal 4 tahun ini. Itu kapasitasnya 45 dan 60. Jadi akan ada tambahan 105 ton FFB per hour ya. Itu dari PKS 2. Kemudian kita tetap seperti biasa ada pembiayaan atas infrastruktur yang sifatnya maintenance regular setiap tahun kita lakukan. Lalu juga di akhir Maret kemarin kita melakukan groundbreaking untuk pabrik bio-CNG kedua dengan kapasitas double 2 kali lipat dari pabrik bio-CNG kita yang pertama yang kita sudah commissioning September kemarin. Jadi secara tahun 2021 itu kita perkirakan mungkin hampir mencapai sekitar 1 triliun. Di luar itu mungkin juga ada capex dari sektor kayu untuk modernisasi pabrik, mesin-mesin dan sebagainya dengan tujuan efisiensi. Itu yang untuk tahun 2021. Ke depan dalam 2 atau 3 tahun ke depan, kita juga mencanangkan akan membangun 5 lagi. Jadi yang 6 sebenarnya termasuk yang tahun 2021, ada 6 pabrik bio-CNG yang akan kita bangun dalam 2-3 tahun ke depan. Dan mungkin tadi sudah disampaikan di video animasi bahwa 1 pabrik bio-CNG itu akan ada cost efisiensi, saving 2 juta liter lah ya kurang lebih. Jadi dengan 6 itu kita kali 7 ya, 7 kali 2, sekitar 15 juta liter ton per tahun itu kita bisa dapat. Karena kenapa? Ke depannya kita melihat bahwa harga CPO itu kan di luar kontrol kita. Yang kita bisa kontrol adalah cost. Jadi ini merupakan salah satu inovasi dan inisiatif DSN untuk melakukan cost saving supaya kita tetap bisa mengontrol biaya
penggunaan solar dan sebagainya, yang juga harga solar itu harga solar industri di luar kuasa kita, itu yang kita lakukan penghematan, sekaligus juga mendukung sustainability sih sebenarnya kalau dilihat, itu yang mungkin saya bisa sampaikan saat ini. Jadi kalau boleh nambahin buat teman-teman semua, capex-nya 1 triliun kira-kira tahun 2021. Capex 1 triliun itu dipakai kira-kira ya 1/4 lah buat maintenance infrastruktur yang ada. Yang 3/4 itu kita akan pakai, jadi sekitar 700 miliar itu kita akan pakai buat tadi yang Ibu Janti bilang, penyelesaian 2 pabrik kelapa sawit, plus tahun ini kita akan bangun 1, 2, 3 lagi bio-CNG, plus kita juga akan ngelakuin beberapa program untuk nurunin cost seperti penggunaan solar panel di pabrik-pabrik kita yang lokasinya ada di Jawa, pabrik kayu lah tadi, yang tadi Pak Lukman tadi tanya tadi. Jadi arahnya capex kita itu untuk menambah efisiensi kita dengan cara ngurangin kos-kos yang kayak beli solar, kayak beli listrik gitu. Di samping sesuai dengan mimpi kita mau melakukan dekarbonisasi daripada footprint kita. Gitu kira-kira Pak Kenny. Nah, satu lagi tadi ada pertanyaan, dividen ratio. Kita akan tetap disiplin di angka 25-30% dividen payout ratio, Pak Kenny. Gitu. Kita merasa bahwa kita company-nya masih growing, jadi hasil usahanya tetap sebagian kita akan keep di dalam untuk reinvestasi pengembangan di dalam. Tapi tentunya kita juga mesti fair ke teman-teman investor, jadi kita bagi antara 25-30%. Dan itu kita sudah buktikan dalam 4 tahun terakhir, kita selalu bagi di level itu. Gitu Pak Kenny. Oke. Thank you Pak for the response. Mungkin ada satu follow up lagi Pak. Kalau kita lihat kan memang ESG ini fokus semua pemain-pemain yang memang sudah siap gitu ya, yang base-nya sebenarnya RSPO dulu sama ISCC, baru dibuat ke sosial, ke governance, itu banyak yang memang seperti itu. Tapi memang kita lihat DSNG ini posisinya memang sudah diakui oleh institusi yang memberikan green loan ya, 30 juta US dollar and green. Jadi memang fund yang green fund gitu. Tapi kalau kita lihat dari mungkin lebih ke arah persepsi kali ya Pak ya. Dalam artian untuk investor-investor asing kan persepsinya masih, walaupun CPO itu ESG, walaupun DSNG itu memiliki ESG, tapi memang di sektor plantation kan. Kira-kira kalau pandangan Bapak, apakah ini akan berubah gitu? Pandangan negatif terhadap CPO yang membuat ya yang bisa memiliki saham-saham plantation itu lebih ke pemain lokal, sedangkan untuk asing dari Amerika, dari US, dari Eropa itu kayak nggak mau masuk gitu. Apakah ini akan berubah menurut Pak Andri? Kalau saya jawabnya gini, ini pertanyaannya gampang, jawabnya susah. Biasa, Pak Kenny kalau nanya selalu susah. Nah, jadi gini, tekanan kepada sustainability itu tidak akan berkurang, akan makin kencang. Tekanan terhadap sustainability. Kenapa? Karena ya dengan marketnya berubah. Jadi customer-nya, kalau tadi mungkin customer-nya itu relatif yang lebih quote unquote baby boomer gitu. Hari ini customer-nya itu milenial gitu. Dan milenial itu sangat concern kepada sustainability yang diterjemahkan akhirnya jadi ESG tadi. Nah,
Sehingga tekanan itu tidak akan berkurang dari pengalaman dari yang kita lihat. Jadi makin hari itu NGO itu makin spesifik, targeted, dan makin educated, mengedukasi kepada customer yang tadi milenial. Nah, tetapi disitulah sebenarnya kita melihat ada celah buat DSNG gitu. Dan hari ini di ESG ini kita termasuk yang boleh bilang kita yang lebih dulu lah dibanding dengan teman-teman yang lain untuk ngurusin ESG ini. Sehingga kayak tadi Pak Kenny tadi bilang mengenai persepsi gitu. Yes, kalau dilihat green loan-nya dari N-Green itu jumlahnya sekitar 30 juta. Nggak gede-gede amat deh kalau itu mah. Itu mah duitnya nggak gede-gede amat. Akan tetapi kita mesti lihat siapa sih di belakang N-Green. Ini nih bandarnya siapa nih di belakang N-Green? Bandar di belakang N-Green itu ada 3 nama besar yang semuanya itu termasuk paling anti sama kelapa sawit. 1 itu pemerintah Norway. Pemerintah Norway itu sangat strict terhadap sustainability. Nah, pemerintah Norway itu salah satu kontributornya di N-Green. Itu lewat NICFI, Norwegian International Climate and Forest Initiative. Bandar yang kedua itu Unilever. Itu sangat strict. Kalau teman-teman datang ke supermarket, kemana-mana, lihat deh produknya Unilever. Wah, itu kalau baca belakangnya sebel banget ya. Tapi ya udah, apa boleh buat. Gitu. Yang ketiga GEF. GEF itu Global Environment Facility. Nah, ini tuh salah satu arms-nya UNSDG, arms-nya United Nations. Jadi dengan 3 kontributor itu yang mengakui kepada program sustainability-nya DSNG, itu ada credibility-nya Pak Kenny. Dan di situ kita merasa, disitulah kita bisa punya pintu masuk menjadi supplier CPO yang mumpuni lah di market CPO. Nah, bahkan kita di bulan November itu ada satu badan NGO dunia yang itu bikin rating mengenai sustainability. Nah, badan dunia ini itu NGO itu di bawahnya Kebun Binatang London. Jadi itu dia menilai setiap tahun 100 perusahaan di dunia mengenai sustainability-nya, 100 perusahaan di dunia yang isinya untuk plantation, untuk HTI, dan untuk perkebunan karet. DSNG itu tahun 2020 itu nomor 16 di dunia. Dan kita yang paling tinggi untuk perusahaan dari Indonesia di level dunia, kita yang paling tinggi. Kita 16 di dunia. Gitu. Nah, jadi Pak Kenny ngejawab tadi Pak Kenny, tekanannya tidak akan berkurang, tekanannya akan makin kencang, tapi disitulah sebenarnya DSNG punya competitive advantage. Gitu kira-kira, Pak Kenny. Oke, berarti takeaway-nya kalau dari yang saya tangkap berarti memang sudah bisa dibilang terakreditasi lah, diakui juga sama berbagai institusi internasional untuk ini ya, untuk ESG standards-nya. Jadi memang sudah terakreditasi, dan ini ya bisa dibilang yang pertama untuk pemain kelapa sawit di Indonesia, DSNG yang bisa dapat green loan. Dan juga sorry Pak Kenny, nambahin sedikit. Kalau ya, yang dari green loan untuk kelapa sawit kita yang pertama di dunia, Pak. Oh, oke. Kita bukan yang dari. Jadi kita adalah company pertama yang diakui oleh Norwegian country. Gitu, Pak. Iya, berarti kemungkinan ini ya bisa dibilang secara produk dan juga secara minat dari saham juga, ini kita melihat mungkin ada flow seperti inklusi ke dalam fund-fund seperti Serika Hati, dan mungkin nggak menutup kemungkinan ini juga yang fund tersebut nggak cuma dari Serika Hati yang Indonesia saja, tapi mungkin ke depannya ini akan masuk ke seperti MSCI ESG Leaders
dan kawan-kawannya. Ya kita melihat kemungkinan itu sangat terbuka lebar, mengingat DSNG itu memang top of the class ya untuk ininya, untuk ESG-nya di sektor kelapa sawit dunia. Mungkin itu aja kita punya tambahan dan untuk men-summarize ya. Kalau dari segi ESG dan kemungkinan minat inklusi ke dalam fund-fund yang bertema ESG. Moga-moga Pak Kenny. Cross the finger. Yes, Pak. Oke, dari Kenny udah selesai? Udah. Kita lanjut ya. Sekarang kalau tadi dari equity analyst, sekarang kita lihat dari view technical analytics. Ada Dana Marta. Silakan Dana. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih Pak Andrianto dan tim, terima kasih Mas Kenny. Sore ini mungkin sebelum saya ulas technical view dari DSNG, mungkin saya akan share sedikit technical view dari IHSG ya Pak ya. Izin untuk share screen. Oke, IHSG pada hari ini menguat 2%. Kali ini kemungkinan selain dikarenakan dia mengalami technical rebound setelah turun 3 hari berturut-turut. Semalam ICE juga melaporkan data inflasi yang cukup bagus ya. Inflasi bulan Maret ini mencapai 0,6%, yang merupakan level tertinggi sejak Agustus 2012. Dan level ini juga lebih tinggi daripada bulan Februari lalu, itu di level 0,4%. Sehingga ini secara langsung mempengaruhi pergerakan indeks kita hari ini ya. IHSG kalau kita lihat dia dalam uptrend channel yang dalam downtrend channel jangka menengah, dan di sini dia hari ini berhasil breakout dari middle channel-nya. Dan kalau kita lihat MACD dia negatif melemah dan kecenderungannya dia dead cross, dan stokastiknya dia golden cross, dan stokastik kecenderungannya dia juga golden cross, RSI-nya dia juga di area netral menguat. Sehingga IHSG beberapa hari ke depan kemungkinan dia akan kembali menguat menguji resisten terdekatnya itu di area 6080 sampai di area 6116. Baik, next saya akan ulas DSNG ya secara technical view. Secara teknikal DSNG sejak pertengahan tahun 2020 ini dalam bullish trend jangka panjang ya, hingga pada awal Januari ini mencapai level tertinggi dalam setahun terakhir, ini di level 720. Dalam 3 bulan terakhir, DSNG cenderung bergerak konsolidasi dan membentuk pola symmetrical triangle. Di sini yaitu pola continuation, sehingga DSNG berpotensi setelah melewati pola ini, dia akan melanjutkan tren penguatannya. Kalau kita lihat indikator volume dalam tren penguatan, indikator MACD dia di area negatif menguat, namun MACD lain masih di atas zero line, yang berarti saham DSNG masih dalam tren penguatan jangka panjang. Lalu indikator stokastik dan RSI ini dalam netral melemah. Terdapat peluang saham DSNG ini melanjutkan tren kenaikannya jika dia berhasil breakout upper triangle-nya ini di level 650. Jika dia breakout 650, maka target terdekat ada di 710 atau level high-nya sebelumnya. Dan jika dia breakout level 710, maka target selanjutnya atau target symmetrical polar triangle-nya ini di area 785 sampai 835. Dan kalau kita lihat pergerakan DSNG hari ini cenderung stagnan, dan tadi ditutup di level 585. Dan kalau kita lihat di sini pola yang terbentuk adalah pola inverted hammer, yaitu pola reversal, sehingga terdapat potensi pembalikan arah naik dalam waktu dekat untuk DSNG. Target pembalikan arah terdekat DSNG di level 630. Oleh karena itu, saya melihat peluang untuk bisa dilakukan buy and weakness di saham DSNG ini kemungkinan di area 575 sampai 580, dan kita bisa pasang target terdekat di area 630 hingga ke upper triangle-nya di area 650. Mungkin kira-kira itu technical view dari saya untuk DSNG dan IHSG. Oke. Terima kasih Dana. Ya, ini Pak. Kalau juga saya lihat juga DSNG ini kan juga bukan saham nggak liquid ya. Rata-rata per hari transaksi berapa miliar ya Dana ya? Kalau kita lihat DSNG ini hari ini per hari ini aja dia transaksinya di sini transaksinya ada di 11 miliaran Pak, di atas 11 miliaran ya. Jadi, transaksi wajar di atas 2 miliar ya. Cukup liquid untuk sebuah saham yang growing ya. Growing cukup bagus ya.
Iya. Kemudian kalau dilihat kan memang dia dalam bentuk lagi bentuk triangle ya. Kalau misalkan dia break 630 ya? 650. 650 Upper ya. potensi ke high yang di 700. 700 ya. Iya, Oke. 710. Berapa tuh kira-kira potensi upside-nya berapa tuh? Berapa persen? Kalau kita lihat dari 650 ya. Kan ini kan udah dekat-dekat sama supportnya ya. Harusnya sih kalau beli di daerah-daerah sekarang sih kayaknya no issue lah ya. Iya. Potensial kan? upside nanti dari misalnya kita average di 580 misalnya Pak ya. Mungkin kita dapat upside kurang lebih 20-22%. Lumayan nih. Saya besok coba beli deh. Besok coba beli deh. Soalnya saya lihat juga secara valuasi juga dibandingkan Ken, kalau secara valuasi saham ini dibandingkan dengan peers-nya atau idenya gimana, Ken? Dalam kondisi sekarang, harga sekarang. Kalau secara earning sih sangat murah ya, single digit earnings-nya. Jadi single digit PE, ya bisa dibilang growth-nya juga bagus. Yang lain-lain pun memang sama, single digit PE juga, tapi memang pohon-pohonnya banyak kan udah tua, kayak Astra Agro, LSIP kan pohonnya memang udah tua banget tuh. Melanjutkan masalah pohon, saya tanya ke Pak Andri dan tim ya. Ini juga ada pertanyaan dari teman saya nih, dia analis senior juga nih, ya. Umur pohonnya rata-rata berapa Pak? Udah gitu produksinya berapa ton ya per hektar ya? Oke. Gini Pak Lukman, umur kita itu di 11 tahun rata-rata. Umur kita di 11 tahun rata-rata. Itu kita yield kita tahun lalu itu di 5,1 ton CPO per hektar. Jadi kalau saya coba kembalikan kepada buah, itu kira-kira 25 ya. About 24-25 ton. 24-25 ton ya. Ya. Oke. Tapi jadi per yield per CPO per hektarnya itu 5,1. Kita memang turun dibanding 2019 Pak Lukman. Karena kita di 19 akhir dan 20 awal itu 4 bulan itu kita kering banget kena El Nino. Oke. Namanya bagus-bagus ya Pak ya, ada El Nino, La Nina, Seroja. Namanya makin bagus makin serem Pak. Makin serem ya. Namanya makin bagus makin serem. Jadi mungkin itu strategi dari ini Pak ya, pengelola cuaca ya, kayak Katrina kayak gitu kan. Jadi kalau dibandingin sama tadi ya kan kayak ini bilang kayak yang competition atau bukan competition lah kita sebut lah ya, peers-nya ini umurnya rata-rata lebih muda ya. Lebih muda berapa tahun Pak? Jadi kalau saya bandingin gitu. Gini Pak, saya coba pakai cursor. Cursornya kelihatan nggak ya? Harusnya nggak kelihatan. Kelihatan ya? Bisa diganti. Coba sebentar, saya minta tolong ini tim untuk ganti supaya lebih gede nih cursornya. Spotlight, pakai spotlight ya. Kalau saya sih tadi kalau saya pengen beli saham ini soalnya Pak, saya belum pernah investasi di saham kelapa sawit Pak. Mesti dicoba Pak. Makanya tadi kan kata si Dana kan potensi 20% ya, lumayan lah ketimbang duit saya masukin deposito cuma 3% Pak. Ya, ini Pak. Jadi kalau kita lihat, ini saya coba lihat ini ya Pak, di yang grafik yang kiri ini. Jadi grafik kiri ini sumbu yang mendatar ini teman-teman bisa lihat ya. Garis yang di bawah. Kelihatan ya. Ini tuh sumbu umur. Jadi dari umur 5 sampai umur 20 nih kira-kira. Ya? Oke. Nah, sumbu vertikalnya adalah sumbu ton CPO per hektar. Oke. Gitu. Ya, jadi ini kan dari yang 2 ton sampai yang 7 ton per hektar. Oke. Nah, gini Pak. Kita lihat di CPO itu tadi umur 11 tahun tuh muda apa tua apa masih ABG gitu ya kira-kira supaya bisa punya bayangan. Itu gini. Pohon itu mulai menghasilkan, mulai keluar buah itu di umur 4 sampai 5 tahun. Oke. Jadi kalau saya boleh lihat ini adalah
umur 5, dan dia tuh mulai disebutnya mature-nya prime. Jadi pada saat lagi bagus-bagusnya, itu adalah sebenarnya dari umur 8 tahun sampai umur 18 tahun. Oke. Ini yang disebutnya prime age, prime mature, yang ada shading kuning tuh di situ. Nah, DSN tuh di mana sih? DSN itu hari ini itu di sini nih, Pak. Oke. Umurnya baru 11,7 tahun, tapi kita tuh sudah bisa dapat yield-nya itu di 5,1 ton. Nah, teman-teman yang lain gimana kalau secara umur? Nah, ini kita coba bandingin komparasi dengan teman-teman semua yang public listed, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Ini data tahun 2020. Jadi yang paling tua, Pak, itu LSIP. Nih, umurnya udah 18. Oke. Nah, kemudian ada SIMPE. Nih, SIMPE itu kira-kira 17. Ya, unda-undi lah sama Sinarmas. Sama GAR. Unda-undi umurnya. Kemudian ada Ali, ada segala macam di sini nih. Ini ada Ali. Yang umurnya dekat sama kita, itu adalah Bumi Tama. Bumi Tama tapi listing di Singapura ya. Ini semua adalah perusahaan plantation yang asetnya di Indonesia, tapi listingnya ada yang di Jakarta, ada yang listing di Singapura gitu. Yang listing di Indonesia yang paling dekat kita itu adalah Kencana Agri. Sorry, Kencana enggak, Kencana di Singapura juga. Maaf. Yang paling dekat untuk di Indonesia itu ANJ. ANJT, ANJT, ini dia nih, teman kita ANJT. Umurnya udah dekat 14, Pak. Nah, jadi sebenarnya secara umur, DSN itu termasuk yang paling muda. Tapi mudanya moga-moga bisa jadi cabai rawit, Pak. Kita meskipun umurnya muda, secara yield, kita itu yang paling tinggi, Pak, dibanding yang lain. Jadi kalau kita lihat ya, kalau misalkan misalkan tadi Bumi Tama, saya tarik nih, yield-nya berapa sih? Bumi Tama itu cuma dapat yield sekitar 4,3 ton. BMTA. Kemudian kalau kita lihat ANJ, umurnya jauh lebih tua, dapatnya ya unda-undi, ya sekitar 4 deh, plus minus. Gitu. Ali itu yang jauh lebih tua, itu cuma dapat di 3,5-an. Sekitar 3,5 ton. Nah, kita DSNG itu di 5,1. Nah, saat ini ya Pak, tapi kalau kita lihat DSNG itu dalam trennya naik karena umur. Jadi umur itu ini kan yang jadi gini, buat teman-teman itu 2 garis yang atas nih, yang warnanya hitam sama yang warnanya ungu. Sorry, ini kok warnanya entar ya. Maaf ya, ini mata saya agak terang. Ntar pakai warna apa yang kelihatan ya? Biru kali ya. Kita pakai warna biru. Nah, gini. Gedean dikit. Nah, ada 2 garis nih. Teman-teman yang lihat ya. Ini garis apa sih? Itu adalah garis laboratorium di Medan, Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang sudah meneliti sebenarnya secara laboratorium di umur berapa dia menghasilkan buahnya berapa. Secara lab. Nah, DSNG boleh dibilang kalau sebelum kena El Nino kita itu termasuk yang bisa mencapai laboratorium standar di skala komersial. Gitu. Nah, jadi kalau dilihat ini tren kita itu masih naik, Pak. Nah, di samping tren naik, nah yang lebih fun gini, Pak, yang lebih seru gini. Kalau saya boleh bawa Bapak teman-teman itu ke tabel yang ke gambar yang sebelah kanan. Ini adalah DSNG hari ini. Ntar saya coba ganti ya yang ini. Nah, ini dia Eng Ing Ong. Nah, ini adalah gambar DSNG hari ini tahun 2020. Garis biru tuh. Nah, tadi secara portofolio kita itu ada yang premature. Nih, ini premature kita nih secara portofolio. Segini.
Nah, ini adalah yang mature. Ya. Kalau saya tarik garisnya kira-kira ke 4 tahun ke depan, saya ganti warna supaya lebih menarik. Apa? Warna merah deh ya. Nih. Ya. Saya tarik nih garisnya 4 tahun ke depan. Serot sampai sini nih. Oke. Nah, Pak Lukman bisa lihat portofolio prime mature kita bukan tambah kecil, Pak, tapi tambah gede. Iya, betul. Tuh. Yang mature-nya pindahlah jadi prime mature. Memang ada bagian yang tadi lebih tua. Yang atas. Yang bulat tuh, lebih tua di situ. Tapi kita juga barengi dengan adanya replanting di bawah. Iya. Oh ya, itu hijau replanting ya? Iya, yang hijau replanting, Pak. Jadi secara strategi, DSNG itu akan coba jaga umur rata-ratanya itu tidak lebih tua dari 15 tahun. Kenapa 15 tahun? Kalau saya kembalikan ke garis yang sebelah sini, 15 tahun itu lagi maaf, kok kenapa miring ya? Nah, 15 tahun itu adalah yang ini. Kita mencoba tidak lebih tua dari 15 tahun. Karena begitu lewat dari 15 tahun, itu secara biologis dia akan turun. Kan kalau umur kan nggak bisa dilawan ya, Pak. Gitu. Jadi iya, Pak. lewat dari 15 tahun itu dia downward trend. Sebelum 15 tahun dia tuh upward trend. Gitu. Jadi kalau kita tarik 4 tahun ke depan itu DSNG itu lagi kalau dengan kita nggak ngelakuin apa-apa ya. Lagi itu kalau kece-kecenya. Lagi kece-kecenya tuh, lagi kinyis-kinyis itu. Oke. Pak, sebelum saya putusin beli besok, Pak, ya ini secara teknikal oke, secara bahaya nih pertanyaannya nih. Oke. Sebelum saya beli besok nih ya, saya mau tanya, apa yang membuat yield Bapak lebih bagus dari yang lain, Pak? Apa resepnya, Pak? Nah, sebenarnya resepnya nggak ada yang gimana-gimana banget, ya. Cuman di perkebunan itu butuh disiplin. Oke. Karena ilmunya itu cara kita nanam sawit hari ini sama cara nanam sawit 100 tahun yang lalu, cara miaranya sama kok. Cuman masalah disiplin. Gitu. Tentunya itu kan di sisi yield. Tapi sekarang DSNG itu kita juga pakai menggunakan teknologi. Sejak 5 tahun terakhir kita menggunakan teknologi, misalkan pakai drone, pakai nebar pupuknya sebagian besar udah pakai mesin, jadi lebih rata pupuknya. Kemudian kita juga pakai untuk ngangkut ngangkut buah kita itu udah pakai kontrolnya, udah pakai aplikasi kayak gitu-gitu dah. Oke. Cuman jadi penggunaan teknologi ya, Pak ya? Iya. Pakai teknologi jarang gitu. Cuman ya yield ini ya pokoknya ngikutin rumusnya ya mesti pupuknya. Karena gini Pak Lukman, miara kebon itu sama kayak kita membesarkan anak. Betul. Kalau anak kita lagi olahraganya kencang, tentunya dia butuh asupan makanan lebih banyak. Nah, sama. Di kebun sawit, kalau pohonnya itu berbuahnya lebih kencang, lebih banyak buahnya, itu butuh diisi asupan pupuk lebih banyak. Nah, tinggal kita disiplin nggak? Gitu. Untuk kalau dia butuhnya pupuknya misalkan 5 kilo, misalkan pupuknya butuhnya 8 kilo. Nah, kita mau kasih dia makan 8 kilo, atau kita diskon nih. Nah, kalau DSNG, sejak 20 tahun terakhir, itu kita nggak pernah. 15 tahun terakhir kita udah nggak pernah ngurangin makanan. Oke. Pokoknya besok Bapak lihat deh di Instagram saya Sahamologi, saya akan kasih tulisan alasan kenapa saya investasi di DSNG, itu aja. Waduh, saya yang takut, Pak. biar 100 takut, Pak, kalau gitu. Biar 148.000 follower saya beli juga gitu loh. Jadi cepat naik. Amin. Gitu kan? Ya kan ya? Amin. Oke, besok saya post kenapa saya beli DSNG, itu aja.
Gitu. Oke, mungkin terakhir dari Pak Andres, Pak Andres sebelum kita tutup, ada hal-hal yang mau disampaikan Pak? Mungkin last comment atau apa? Silakan Pak. Last statement atau apa? Silakan Bapak. Pak Kenny ya? Bukan buat Bapak, buat Bapak. Oh, buat saya. Gini. Kalau Kenny itu Bapak ditanyain lagi Pak, orang ini kasih kesempatan buat Bapak kasih dong. Gitu. Saya sih gini deh. Saya cuman bilang gini. Statement terakhir kita ada nggak? Oh, ada. Oke. Slide terakhir. Saya cuman bisa bilang seperti ini deh buat DSNG. DSNG itu kita bilang bahwa kita itu kita belum menjadi yang paling integrated. Dan kita hari ini bukan yang terbesar di industri kelapa sawit. Cuman kita itu yang paling ESG ready. ESG ready, yang paling siap masalah sustainability untuk ngadepin perubahan market yang benar-benar cepat ke arah pressure sustainability. Dan buat DSN, kesiapan kita ke sustainability ini bukan karena kita pengen jadi sustainable saja, bukan. Itu langsung punya impact kepada matriks bisnis kita. Cost-nya jadi lebih murah, harga lebih bagus karena dapat premium. Jadi ujung-ujungnya cuannya gimana nih untungnya? Gitu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan platform sustainability kita itu justru untuk dapat untung yang lebih besar gitu, bukan nambah cost. Arahnya ke situ. Jadi kita yang paling boleh bangga dikit, mungkin kita yang duluan deh untuk ngurusin ESG ini dibanding teman-teman yang lain. Gitu Pak Lukman kira-kira. Oke, tuh teman-teman. Jadi selain tadi ya, dari sisi quality-nya bagus, kemudian juga umurnya muda, punya keunggulan dari sisi compliance dengan ESG-nya itu paling ready. Tadi udah jujur tuh dari tim DSNJ bahwa ya mungkin belum termasuk yang fully integrated atau apa, tapi itu nilai lebihnya. Tapi yang pasti sih saya sih gini Pak, saya kalau udah ketemu orang, udah kenal, ya minimal saya beli lah. Terus saya kasih tahu ke orang-orang saya beli karena alasannya ini. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak dan tim ya. Terima kasih Andreas, terima kasih Kenny, terima kasih Dana Marta. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat untuk seluruh audiensnya hari ini. Dan yang pasti kita sudah tahu ada kenalan lagi dengan satu emiten, sehingga ketika teman-teman melakukan investasi, teman-teman juga sudah tahu bahwa apa itu bisnisnya, apakah dikelola dengan baik, kemudian dari sisi fundamental juga sound oke secara investasi, dan yang pasti tadi tuh dari Dana kan saat ini posisinya lagi disupport tuh ya secara jangka panjang dia masih uptrend, potensi upside sampai 20%. Kalau saya sih upside 20% nggak muluk-muluk lah. Karena saya tipikal investor, tidak berharap misalkan besok tiba-tiba DSNJ ARA 24%, enggak lah saya lah. Ya. Gitu. Saya balikin ke Mita, silakan Mit. Oke, thank you banyak Om Luk. Aduh seru banget ya ngobrolnya ya. Nggak berasa udah sejam lewat. Anyway, thank you banyak juga Pak Andri dan tim atas ini cerita-ceritanya, paparannya, sharingnya. Ini kayaknya makin yakin deh. Ditambah lagi Om Luk besok juga akan share di IG. Siap-siap nih ya kan, DSNG besok kita perhatiin ya. Mantap. Thank you juga buat teman-teman yang udah join. Terus mau kasih pesan sponsor dikit nih buat yang belum buka rekening di BRI dan Reksa Sekuritas. Ayo buruan buka. Linknya gampang banget di e-form.danareksaonline.com. Biar kalian bisa lebih terupdate sama acara-acara kita, sama informasi-informasi saham. Jadi cuannya bisa lebih optimal. Gitu. Oke, akhir kata nih karena udah mendekati jam buka puasa ya.
Thank you banyak semuanya, Pak Andri, Om Lu, Kenny, Marta, semua yang hadir di sini. Sampai ketemu lagi di Investalk series selanjutnya. Selamat buka puasa semuanya. Stay safe, stay healthy. Bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you Bye-bye. semuanya. Thank you.